Pula, ayo buruan. Bentar bang. Teman-teman kita udah pada nunggu di base camp nih. Ayo kita berangkat. Ayo. Saatnya petualanganku di Gorontalo dimulai. Pemirsa Negeri Indonesia, hari ini saya akan diajak ke Oman bersama teman-teman dari komunitas Kalepa akan mengelilingi tempat-tempat bersejarah yang ada di Gorontalo. Siap bang? Bang Oman akan mengajak pula ke beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Gorontalo. Biar tahu seperti apa bukti sejarah peradaban di kota Gorontalo di masa lalu. Wah, asik. Seru banget tuh bang. Jadi nggak sabar nih. Tenang, sebentar lagi kita akan sampai di kawasan kota tua di kota Gorontalo. Nah, kita sudah sampai di kawasan kota tua nih, Full. Gimana? Bisa dilihat kan? Bangunan pertokoan di sini, bentuk bangunannya masih tergolong jadul alias zaman dulu. Kawasan ini juga disebut kawasan Kampung Cina karena mayoritas masyarakat yang tinggal di sini adalah warga keturunan Cina. Kampung Cina ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Iya, bener banget bang. Bangunan pertokoan di sini tampak lama dan belum terpengaruh oleh modernisasi. Berada di sini serasa berada di abad ke-17 ya bang. Bener banget, Full. Berharap kawasan dan model pertokoan di sini dapat terus dipertahankan agar setiap generasi kita tahu akan sejarah bangsanya yang terjadi di masa lalu. Pepatah mengatakan bang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Yup, setuju. Nah, sekarang waktu kita mengunjungi kantor pos yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di kota Gorontalo. Oke bang Oman, cus. Iya. Pula, ini adalah udah sampai di kantor pos. Dulunya ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Jadi sampai sekarang udah jadi kantor pos. Berarti tempat ini masih difungsikan ya bang? Masih sampai sekarang ini. Dulunya ini kantor telegraf. Pas kebetulan waktu itu
tentara Belanda membersihkan ini sebagai kantor telegraf. Sampai sekarang bangunan ini udah jadi kantor pos. Jadi kita bisa lihat sendiri kan konseptual bangunannya kan masih kelihatan luar. Masih seperti kayak aslinya ya, iya. gitu ya Bang. Sejak dulu kantor pos ini sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Gorontalo, terutama dalam berkomunikasi melalui surat menyurat. Ketika dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1910-an, kantor pos ini bernama Kantor Pos dan Telegraf. Karena perkembangan kecanggihan alat komunikasi, saat ini fungsi telegraf tidak dioperasikan lagi. Senangnya bisa melihat kantor pos yang sejak tahun 1910 ini masih beroperasi hingga kini ya Bang. Iya, selain pengiriman surat, kantor pos juga melayani berbagai jasa lainnya seperti pembayaran rekening telepon, rekening listrik, dan pengiriman barang atau kargo. Ya, kalau gedungnya ini kan termasuk cagar budaya di Provinsi Gorontalo ya. Gedung ini termasuk peninggalan zaman Belanda. Fungsinya pada waktu itu sebagai kantor PTT namanya, perusahaan pos dan telekom dan telegraf. Nah, pada tahun 1959 gedung ini dipugar sedikit ya. Tapi bersamaan dengan itu fungsinya menjadi berbeda lagi. Artinya kita sudah pisah dengan telepon dan telegraf. Berarti kantor pos ini akan terus digunakan selama masih melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Iya dong, kini bangunan kantor pos ini diwacanakan untuk dijadikan sebagai museum di kota Gorontalo. Dan nantinya kantor pos baru pun akan dibangun. Wah, ide bagus tuh Bang. Kantor pos ini juga pernah menjadi saksi sejarah kemerdekaan masyarakat Gorontalo dalam mengusir penjajah Belanda pada tanggal 23 Januari tahun 1942 dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pahlawan nasional Provinsi Gorontalo, Bapak Nani Wartabone. Wah, luar biasa ya Bang. Iya, selain kantor pos, bangunan bersejarah dan merupakan peninggalan kolonial Belanda yang berada di kawasan kota tua ini banyak full. Di antaranya, rumah bekas para pejabat pemerintah kolonial Belanda yang sekarang difungsikan sebagai rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Sementara di sebelah rumah jabatan Gubernur Gorontalo kini berubah fungsi sebagai restoran elit. Syukur deh, bangunan-bangunan bersejarah di sini masih terpelihara dengan baik. Setelah dari sini, abang ajak ke itu masjid tertua yang ada di kota Gorontalo. Ayo. Oke? Ya, kalian Pak? Ya, Ula, kita udah sampai di masjid tertua yang ada di kota Gorontalo. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-15 oleh Sultan Amai pada waktu itu. Berarti fisik bangunannya masih asli ya Bang ya? Iya, sebagian besar masih asli. Cuman beberapa tahun kemarin ada proses renovasi, tapi tetap mempertahankan itu bangunan yang ada.
Berarti dapat dikatakan pengajaran agama Islam pertama kali itu disebarkan di sini ya, Bang? Iya, pastinya sih, Teh. Masjid Hunto adalah masjid pertama yang dibangun di Gorontalo oleh Baginda Raja Sultan Amai sekitar abad ke-15 yang terletak di Kelurahan Biau, Kota Gorontalo. Menurut sejarah, masjid ini juga dijadikan sebagai mahar perkawinan Sultan Amai dengan Putri Autango, yakni putri dari Kerajaan Palasa asal Sulawesi Tengah. Selain itu, masjid ini dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam di bumi Serambi Madinah ketika itu. Walaupun sudah beberapa kali direnovasi, masjid ini masih mempertahankan gaya arsitektur dari aslinya ya, Bang? Bener banget. Di masjid ini juga masih terdapat benda-benda peninggalan bersejarah seperti mimbar masjid yang diukir bergaya khas India, mihrab, beduk yang terbuat dari kayu randu, 4 tiang masjid dengan ukiran khas Timur Tengah, dan juga makam Baginda Raja Sultan Amai. Di sini juga terdapat sumur tua yang hingga kini dianggap keramat oleh sebagian masyarakat Gorontalo karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, Bang. Yup, benar sekali, Pul. Selain sumur tua, makam Baginda Raja pun dikeramatkan. Hampir setiap tahun warga dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia, bahkan mancanegara, berziarah di makam Sultan Amai ini. Ulah setelah dari sini langsung abang ajak ke itu, ke Benteng Otanaha. Oke. Oke? Yuk, Kalepa. Sebelum kita sampai ke Benteng Otanaha, kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa dari Danau Limboto, Full. Wah, pasti keren banget tuh Bang Oman. Gak sabar pengen lihat. Wah, iya nih Bang, ternyata keren banget ya di Danau Limboto ini. Gak kalah sama danau-danau yang ada di tempat lain di Indonesia. Iya dong, cuman sangat disayangkan, Pul. Danau Limboto ini termasuk dalam daftar danau terkritis di Indonesia yang kini menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Oh ya? Kok bisa Bang? Padahal danau ini pasti menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar danau kan Bang? Iya, ini diakibatkan oleh sedimentasi oleh material tanah sehingga luas Danau Limboto semakin lama semakin sempit. Kasihan juga ya. Danau seindah ini terancam hilang karena sedimentasi.
Ini sekarang kita udah sampai di Cagar Budaya Benteng Otanaha. Benteng Otanaha ini adalah salah satu situs yang paling bersejarah di kota Gorontalo, tepatnya di provinsi Gorontalo. Nah, ini kita bisa lihat kan, kita untuk bisa sampai ke Benteng Otanaha melewati sekitar 351 anak tangga. Wow, banyak juga ya Bang ya? Lumayan sih. Jadi Fula bisa nantinya bisa pilih mau lewat tangga yang ini atau bisa lewat jalan alternatif. Kayaknya aku mau lewat anak tangga aja deh, biar lebih seru, biar bisa ngelihat pemandangan yang ada di sini juga. Abang mau lihat mana? Abang sama teman-teman lewat jalan alternatif aja. Oke, nanti kita ketemu di atas ya. Oke. Saya tertantang juga nih untuk melewati tangga yang katanya memiliki 351 anak tangga ini. Bisa nggak ya? Coba deh, semangat! Capek banget pemirsa, tapi saya sudah sampai di puncak Benteng Otanaha. Rasa capek saya terbayar dengan pemandangan yang indah banget di sini. Sampai juga di Benteng Otanaha. Benteng Otanaha yang terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat ini merupakan objek wisata sejarah bangunan peninggalan monumen kuno yang dimiliki masyarakat Gorontalo full. Benteng Otanaha bersama benteng lainnya yang berada di lokasi ini dibangun pada abad ke-15 oleh bangsa kolonial Portugis. Ini menjadi bukti sejarah bahwa Gorontalo menjadi salah satu wilayah yang pernah dikuasai oleh bangsa Portugis. Namun kependudukan bangsa Portugis tidak bertahan lama setelah Raja Ilato yang memerintah pada abad ke-15 tersebut berhasil mengusir penjajah Portugis dari bumi Gorontalo. Ota yang berarti benteng, sedangkan Naha adalah nama anak dari Raja Ilato yang gugur saat ikut mengusir penjajah Portugis. Untuk mengenang jasanya,
putra Raja Ilato yang bernama Naha ini diabadikan di Benteng Otanaha ini dengan sebutan Benteng Otanaha. Ternyata benteng ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat Gorontalo melawan penjajah Portugis ya Bang. Bener banget, Vul. Dari sini kita orang pribumi tahu bahwa masyarakat Gorontalo itu pejuang dan pemberani. Hahaha. Ya. Pemandangan saat ini berada di Benteng Otanaha ini luar biasa. Kita bakal disuguhi pemandangan pegunungan yang indah dan begitu asri, serta pemandangan danau Limboto yang keren abis. Gak bisa saya lupakan pengalaman saat jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Gorontalo ini. Suatu waktu saya pasti akan mengajak teman-teman saya untuk jalan-jalan menikmati berbagai wisata sejarah yang ada di Gorontalo, termasuk menikmati pemandangan di Benteng Otanaha yang indah ini. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tonton terus Negeri Indonesia dari hari Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI.